Belum ya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Seperti biasa, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan membaca doa dulu ya, Mak, ya. Silakan Zahid dipimpin temannya berdoa dalam hati. Mari kita sama-sama berdoa. Selesai. Nah, baiklah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada. Semua masuk ya? Baik, alhamdulillah semua masuk. Nah, sebelumnya Ibu Guru seperti biasa silakan Anda dipimpin temannya untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya bangun. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Pancasila, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, jadi tadi kan kalian sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, itu sebagai salah satu bentuk rasa cinta tanah air dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Salah satunya juga dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Menggunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air ya Mengalir. Baiklah, ngomong-ngomong soal air, lagi-lagi kita bahas tentang air. Iya, memang. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, Nak, ya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang air beserta fungsinya bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian kita juga sudah belajar tentang siklus air beserta tahapan-tahapannya. Pertanyaan Ibu Guru, ada yang bisa menjawab berapa banyak tahapan pada siklus air? Ada tangannya? Coba Bu Guru minta ini. Ada? Ada berapa? Ada 4. Bisa disebutkan Ibu Guru satu apa? Coba. Evaporasi. Apa itu evaporasi? Iya, jadi evaporasi adalah tahapan penguapan dari air permukaan. Kemudian ada lagi yang bisa yang lain? Silakan Febri. Presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Penguapan air. hujan. Oke, ada lagi yang lain? Kondensasi. Kondensasi. Apa itu kondensasi? Pembentukan Pembentukan awan. awan. Dan lagi satu adalah apa saya? Oke, transpirasi atau penguapan dari air Tumbuhan. Benar sekali. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan
Jadi itu tujuannya. Manfaatnya apa? Jadi manfaat kita belajar pada pagi hari ini supaya anak-anaknya ibunya tahu ya tangga nada maya dan minor itu apa, kemudian macam-macam siklus air itu apa, kemudian bacaan teks narasi itu seperti apa. Begitu ya nak ya? Itu tujuan dan manfaatnya. Nah, penilaian pada pagi hari ini ibu guru mengambil 2 penilaian. Yang pertama ada penilaian individu, yang kedua penilaian kelompok. Seperti biasa. Siap untuk belajar? Siap. Apa semangat? Oke, baiklah kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ibu guru akan memberikan kalian penayangan gambar berita yang terjadi di negara kita ya, yang sedang viral akhir-akhir ini. Yuk kita sama-sama saksikan ya. Dari kabar lainnya pemirsa, kekeringan melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara itu sejak 2 bulan terakhir, warga desa Ciugem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kesulitan untuk mendapatkan air. Kekeringan melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain berdampak terhadap berkurangnya pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari warga, kekeringan juga mengancam tanaman bawang merah yang baru bertumbuh 1 bulan. Para petani bawang merah mengeluhkan mulai mengeringnya sumur bor di tengah persawahan yang selama ini digunakan untuk menyirami tanaman bawang merah. Para petani bawang merah terpaksa membeli air dari mobil tangki yang harganya Rp200.000 per tangki untuk menyirami tanaman bawang merahnya. Nah, sudah dilihat tadi kan tayangan beritanya ya? Sudah. Oke, sekarang ibu guru ingin bertanya, siapa yang bisa membantu ibu guru? Silakan angkat tangan ya. Siapa yang tahu tadi berita tersebut berita tentang apa? Silakan, ini saya. Iya, bencana alam kekeringan. Di mana terjadinya? Awazi di mana? Di Pati, Jawa Timur. Oke, di Kabupaten Pati, Jawa Timur. Ada tidak kerugian yang disebabkan oleh bencana alam kekeringan tersebut? Ada. Berupa tadi kita lihat bawang merah yang baru saja ditanam menjadi layu dan mati. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan ibu guru selanjutnya nih. Kira-kira faktor penyebab terjadinya bencana alam kekeringan itu apa sayang? Silakan coba sih. Tidak ada air hujan yang turun. Oke, benar, ada lagi yang lain kira-kira? Coba Nanda. Iya, ketersediaan air bersih tidak ada, benar sekali. Jadi benar jawaban kalian ya, karena ketidaktersediaannya air bersih atau air itu yang menyebabkan terjadinya bencana alam kekeringan. Dan air hujan juga tidak turun. Begitu ya nak ya. Nah, sekarang ibu guru akan membagikan kalian bahan ajar yang telah ibu guru buat. Jadi silakan.
nunjukin ibu guru. Ibu gurunya duluan, oke? Oke, sekarang simak ibu guru ya. Ibu guru duluan ya. Baik, kita mulai. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Coba ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Yang kedua. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di mana sungai mengalir, airnya jernih berdesir-desir. Lagi sekali yang ketiga. Sungguh indah kampung halamanku di kaki gunung yang biru, di mana aku berada, kampung halaman takkan ku lupa. Oke. Nah, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu yang berjudul Kampung Halamanku. Di kampung halamanku itu dia bilang tadi ada sungai yang mengalir. Ngomong-ngomong sungai yang mengalir, kayaknya sejuk sekali ya kalau misalnya kampung halaman kita ada di pinggir sungai. Ya atau tidak? Iya. Ngomong-ngomongin tentang air sungai, dari mana sih Bu Guru air sungai itu ada? Ya, nah ketersediaan air sungai itu tetap terjaga karena adanya siklus air atau daun air. Ya, nah siklus air atau daun air ini memiliki 3 jenis. Ya sayang ya. Jadi ada siklus air sedang, ada siklus air pendek, ada siklus air panjang. Ibu Guru ulangi, ada siklus air panjang, ada siklus air sedang, dan ada siklus air pendek. Ya sayang ya. Nah sekarang akan Ibu Guru jelaskan tentang macam-macam dari siklus air melalui media pembelajaran Ibu Guru. Silahkan disaksikan ya nak ya, sekalian Ibu Guru menjelaskan. Yang pertama ada siklus air pendek. Sudah dilihat gambarnya di depan? Oke, siklus air pendek ini bermula. Jadi tahapannya tetap sayang ya. Tahapannya tetap
dibawa oleh angin. Ya, jadi agak ke daratan dia, agak kejauhan. Tidak langsung dia jatuh di laut, tetapi dia ke darat dulu sedikit, ya, dibawa oleh angin. Nah, di sanalah lagi ada penguapan dari air permukaan sungai, air permukaan danau, kemudian air tumbuhan, ya. Itulah nanti yang menguap juga bersatu di atas sana membentuk apa? Awan, ya, membentuk awan. Nah, kemudian setelah dia jenuh awannya, maka turunlah air hujan. Betul, turun air hujan. Ada yang langsung jatuh ke danau, ke sungai, kemudian nanti mengalir dia menuju laut. Ada yang jatuh juga meresap ke dalam tanah, nanti dari bawah tanah meluncur dia menuju laut. Ya, jadi kembali lagi ke laut. Seperti itu ya. Sudah mengerti sampai di sini untuk siklus air sedang? Nah, jadi kalau pendek tadi dia langsung jatuh di laut, ya, dari laut langsung jatuh ke laut. Kalau yang siklus air sedang dia dibawa dulu sedikit sama angin, ya, ke daratan. Oke, lanjut lagi. Untuk yang terakhir siklus air panjang. Ini lebih panjang lagi ya, Nak, ya. Nah, untuk siklus air panjang. Nah, untuk siklus air panjang bisa kalian lihat, siklus air panjang juga sama. Diawali dengan evaporasi dan kondensasi dari air laut. Oke, awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk itulah yang akan bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi dari mana? Ya, dari tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, dia kan dibawa sama angin tadi kan ke daerah yang lebih tinggi lagi, ya, Nak, ya. Kemudian karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju. Berubah menjadi apa? Salju. Berubah menjadi salju. Sehingga terjadilah apa? Hujan salju, betul, saat musim dingin. Dan juga dapat membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Jadi bongkahan es di pegunungan itu akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat dari adanya gaya gravitasi. Betul sekali. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut, ada yang tahu apa? Gletser. Ya, gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali kemana lagi? Ke laut. Ke laut. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Kita saksikan dulu penayangan video pembelajaran berikut ini. Air adalah salah satu minum, kamar mandi, dan lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa air tak pernah habis? Air tak pernah habis karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus air pendek. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tertiup angin, lalu mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Awan yang berada di atmosfer semakin besar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es tadi jatuh kembali. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas. Butiran es berubah menjadi butiran air dan jatuh kembali ke laut. Inilah yang biasa kita sebut hujan di laut. Jadi kalian tahu kan dari mana asal air? Nah, jadi sudah tahu ya dari mana asal air ya. Kemudian itu yang siklus air pendek. Nah, ini yang siklus air sedang. Adalah salah
senyawa yang penting bagi umat manusia. Air biasa kita perlu untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa air selalu ada? Air selalu ada karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus air sedang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin sampai ke daratan. Uap yang tertiup angin mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Di ketinggian tertentu, awan-awan yang berada di atmosfer semakin membesar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es jatuh ke daratan. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas. Butiran es berubah menjadi butiran air yang biasa kita sebut hujan. Air hujan mengalir lewat sungai dan juga diresap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Inilah yang disebut persediaan air bersih alami. Jadi kalian tahu kan dari mana asal air? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Air adalah salah satu senyawa yang penting bagi umat manusia. Air biasa kita temukan di sungai, air terjun, dan masih banyak lagi. Mengapa air selalu ada? Air selalu ada karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus air panjang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut mengalami sublimasi dan tertiup angin menuju ke daratan. Uap yang tertiup angin terhalang pegunungan dan menjadi sebuah glacier. Glacier tersebut mencair karena terpapar sinar matahari dan menjadi butiran-butiran air. Saat mencair, butiran-butiran air tersebut berubah menjadi kumpulan air yang mengalir dan membentuk aliran sungai. Aliran sungai diresap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Inilah yang biasa disebut persediaan air bersih alami. Walaupun dari 1,4 triliun kilometer kubik bumi diisi air, hanya 0,03% air yang bisa kita pakai. Karena itu, mari kita jaga kelestarian air bersih. Nah, sudah ya nak ya? Tadi ingat pesannya. Karena itu, mari kita jaga ketersediaan air bersih. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Masih semangat? Masih. Sama semangat. 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 Iya,
Baca ya. Oke, Mas Budi. Iya, coba. Jadi jangan lupa bahasanya. Terus di belakang itu ada ya. Ya. Lagi 15 menit ya. Iya. Silakan dikerjakan lagi 15 menit. Baru kita maju presentasi. Jelek. Apa-apa mau gimana itu sudah bagus itu sudah deh. Iya, sudah bagus. Cantik kayak yang gambar itu betul. Berarti cantik. Cantik lagi. Nah, kayak gambar. Apa sih? Berarti ganteng kayak yang gambar. Cantik lagi. Cantik mana gambar Lola. Sudah
belum tanya. Ayo penjelasannya juga. Siapa yang nulis penjelasannya? Siapa yang nulis penjelasannya? Ayo. Nulis. Atau ini Pebi aja? Nanti laki baca. Ayo, Pebi tulis dulu. Sini saya sini. Ya, apa menyendiri? Sini aja. Galang mau aku liwat. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah masih semangat? Manis. Apa dulu manis? Atas, samping, depan, duduk manis. Oke, kalau sudah sekarang kita maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Nah, tadi dulu dengar kalian sudah memiliki yel-yel masing-masing. Ya, dulu mau tes dulu nih. Kelompok 1, cicipin. Oke, kita sama dulu buat yel-yel temannya. Kelompok 2. Oh, keren. Kelompok dulu. Kelompok 3. Oke, bagus. Jadi nanti perwakilan masing-masing kelompok begitu maju, minta teman-temannya untuk menyebutkan yel-yelnya. Ya, nak ya? Begitu ya. Siapa yang maju ya? Nanti kan misalnya Arya nih, kelompok 1 Arya bilang temannya mengucapkan yel-yelnya. Gitu ya, nak ya? Sama dengan Ahwazi, kelompok 2. Berarti teman-temannya mengucapkan yel-yelnya. Kelompok 3 kayak gitu ya, jadi ya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan maju ke depan. Yang lain tolong. Ya. Silakan. Kelompok 1. Ada temannya dulu. Oke, silakan saya dibaca. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air itu kembali ke laut. Terus silakan. Yang lainnya lagi. Bahasanya. Saat pagi saya masih di hujan gerimis pada saat pagi. Saat pagi saya masih di rumah, kelihatannya masih belum pagi karena mendung menutupi seluruh awan pada saat itu. Dan matahari juga tidak menampakkan sinarnya. Ketika itu saya tidak terburu-buru untuk ke sekolahan karena masih kelihatannya masih. Setelah itu saya mau melihat jam, ternyata sudah jam 6.30 lebih. Sudah itu saya langsung bergegas untuk pergi ke sekolah. Tapi ketika saya di jalan mau ke sekolah, saya lihat di awan itu sangat petang, juga tidak hujan, dan saya lewat jalan yang sering saya lewati. Meskipun jalan itu sedikit jauh dari rumah saya menuju ke sekolahan karena lewat jalan sana banyak temannya. Jalan itu sering disebut jalan kebun. Sudah? Udah. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mau menanggapi. Silakan ditanggapi temannya, Nak. Gambarnya sudah bagus, tapi penjelasannya kurang jelas. Oke. Nah, jadi bagaimana? Sudah diterima sama kelompok 1?
yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Saat ternyata hanya ada beberapa teman saya yang sudah pergi ke sekolah. Banyak juga yang tidak berangkat ke sekolah karena pagi ini cuacanya mendung atau apa. Saya tidak tahu. Setelah itu saya berangkat sendiri ke sekolahan lewat jalan kebun. Beberapa menit kemudian saya di sekolahan. Hampir saya saja terlambat. Ternyata saya masih belum terlambat, tetapi semua murid sudah baris rapi di halaman sekolah. Setelah itu saya juga ikut baris atau mengikuti apel dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa menit kemudian air menetes dari mendung, tapi semua siswa masih di lapangan karena semangatnya untuk mencari ilmu di sekolah, dan gerimis pun masih berlanjut sampai selesai apel. Sudah kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 menanggapi saya. Gambarnya kurang bagus, penjelasan setengah jelas. Oh iya, gambar kurang bagus, penjelasannya setengah jelas. Iya, nanti dibagusin lagi gambarnya nanti. Bagaimana kelompok 2 terima sarannya, tanggapan dari kelompok 1? Iya. Oke, jadi penjelasannya tadi Bu Guru dengarkan juga agak kurang jelas ya nak ya. Oke, kemudian silakan duduk sayang. Lanjut kelompok 3. Jadi silakan maju. Yang dulu biar semangat. Sehat, cerdas, ceria. Loh, kok jahitnya tidak? Ulangi. Silakan. Kelompok 3. Sehat, cerdas, ceria. Iya. Silakan. Pesanan saya. Air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Saat pagi saya masih di rumah, kelihatannya masih belum pagi karena mendung menutupi seluruh awan pada saat itu, dan matahari juga tidak menang. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 1 mau menanggapi? Silakan saya. Gambarnya sangat bagus sekali. Bagus sekali. Penjelasannya kurang jelas. Penjelasannya kurang jelas. Iya, gambarnya Bu Guru lihat nih. Bagus sekali gambar kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Penjelasannya kurang jelas karena tadi jahit kurang jelas, kurang besar suaranya ya. Ya silakan jahit, nanti kita besar lagi ya. Silakan dulu saya. Baiklah, karena sudah selesai pembuatan KPD, ayo dulu dong Gaga. Ya, silakan. Jadi karena sekarang sudah selesai KPD-nya, nanti dikumpulin ya. Nah, kita sudah selesai, sudah di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Tanpa semangat. Oke, semangat kasih anak-anaknya Bu Guru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kesimpulan. Ya, kan, ya? Jadi kita akan mencoba membuat kesimpulan. Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, dari tadi pagi sampai detik ini kita sudah pelajari apa yang sudah kalian bisa tangkap pelajarannya pada pagi hari